Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku kaum muslimin muslimat dimana saja berada, terutama yang menyaksikan tayangan ini, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kembali kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penghulunya para nabi, para rasul, pemilik as-syafaatil uzma, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk dari waktu ke waktu bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang berpotensi besar hancurnya seseorang dalam kehidupan di dunia ini adalah ittiba'ul hawa, yakni mengikuti hawa nafsu. Dan ini tentu yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah an-nafsul ammarah bisu, hawa nafsu yang mengajak-ngajak untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan ini tentunya apabila dituruti, apabila diikuti ajakan ini, maka ini akan sangat berbahaya sekali bagi orang yang memperturutkan ajakan hawa nafsu yang buruk tadi. Oleh karena itu, biar bagaimanapun harus kita sepakati ada ikhtiar yang konkret, ada ikhtiar yang sungguh-sungguh agar bagaimana kita tidak memperturutkan bujukan hawa nafsu ini agar kita bisa selamat baik di dunia yang singkat ini maupun di akhirat kelak yang selama-lamanya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita tanamkan kesadaran di dalam diri setiap kita dengan sesungguhnya bahwa kita ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hambanya yang kehadiran kita di dunia ini karena karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk itu kita punya tugas. Tugas ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang mulia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wallahu a'lam bimuradi, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, menghambakan diri-diri mereka kepadaku. Ini harus kita tanamkan kesadaran ini. Kita sebagai hamba Allah punya tugas bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita beribadah kepadanya sepanjang hidup kita di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wallahu a'lam bimuradi, sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Ini pertama. Kemudian yang kedua, pahami oleh kita semua bahwa amal ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan, amal ibadah yang tidak disertai dengan ketulusan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun banyaknya ibadah tersebut, sebetapapun besarnya ibadah tersebut, ketika tidak didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak didasari dengan ketulusan atau dengan keikhlasan, maka ibadah tadi sebesar apapun, sebanyak apapun akan sia-sia. Ini yang kedua. Jadi ibadah kita dasari, fondasikan dengan ketulusan, keikhlasan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tanamkan kesadaran bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba, diceritakan ada seseorang yang ketika melintas di satu jalan, dia boleh dikatakan tangannya sekedar iseng saja begitu, dia ambil ranting kecil, ya kecil saja, kemudian dia buka kulit ranting tersebut, dalamnya itu dia gunakan untuk tusuk giginya. Apa yang terjadi? Dengan sebab itu dia tidak taubat, dia tidak minta izin kepada pemilik, dia tidak minta halal sampai matinya. Ternyata jadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal cuma ranting yang sangat kecil. Bagaimana mereka yang mengikuti bujukan hawa nafsu yang jelek, yang buruk tadi, durhaka kepada Allah, minum minuman keras, kemudian berjudi dan lain sebagainya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini diperturutkan, auzubillah min zalik, maka jelas dia akan memperoleh kerugian yang besar, bahkan kehinaan dunianya dan akhiratnya. Kemudian poin yang keempat, yakinlah pada saatnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat, di usia tua atau bahkan mungkin di usia yang relatif
sebab atau tidak ada sebab. Yang ini di hadapan Allah kita akan bertanggung jawab, di hadapan kita akan diadili. Dan mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hawa nafsu, tidak memperturutkan hawa nafsunya yang mengajak pada keburukan, mereka lah yang akan disediakan oleh Allah dengan tempat yang begitu indah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang merasa takut dengan kedudukan Tuhan yang begitu agung dan dia mengendalikan hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.